ingin merefleksikan tafsir Quran Surah Ar-Rum ayat 26 sampai 30 yang akan dipresentasikan oleh saya Dian Sakti Masari, Minatul Maula dan Nafa Awali Zulfahreza. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri Quran Surah Ar-Rum ayat 26 sampai 23. Surah Ar-Rum terdiri dari 60 ayat termasuk golongan surah Makkiyah dan diturunkan sesudah surah Al-Insyirah. Surah ini dinamakan Ar-Rum karena pada permulaan surah ini, yaitu ayat 2, 3, dan 4, terdapat berita tentang bangsa Romawi yang pada mulanya dikalahkan oleh bangsa Persia. Tetapi beberapa tahun kemudian mereka dapat menuntut balas dan mengalahkan kerajaan Persia kembali. Ini adalah salah satu dari mukjizat Al-Quran, yaitu memberitakan hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ia juga mengisyaratkan bahwa kaum muslimin yang demikian lemah pada waktu itu akan menang dan menghancurkan kaum musyrik. Isyarat ini terbukti pada Perang Badar. Quran Surah Ar-Rum ayat 26 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walahu ma fis samawati Walahu ma fis samawati wal ardi kullu lahu qanitun. Yang artinya, dan kepunyaannya lah siapa saja yang ada di langit dan di bumi. Semuanya hanya kepadanya tunduk. Quran Surah Ar-Rum ayat 26. Ayat ini merupakan kesimpulan dari ayat-ayat tersebut di atas dalam arti bahwa demikianlah kekuasaan dan kebesaran Tuhan. Apa saja yang berada di langit dan di bumi adalah kepunyaannya dan tunduk kepadanya. Namun demikian, kebanyakan manusia tidak tunduk dan tidak menyembahnya. Maka ketetapan yang ada di dalam ayat ini berarti tunduknya tiap-tiap sesuatu yang ada di langit dan di bumi kepada iradah dan kehendak Allah. Kehendaknya yang mengendalikan semuanya itu sesuai dengan sunnah yang telah ditentukannya. Dalam hal ini, semuanya tunduk kepada sunnah itu. Walaupun manusia dalam perbuatan dan kerjanya ada yang durhaka dan ingkar. Sesungguhnya yang durhaka itu adalah akal dan hati mereka. Selanjutnya Quran Surah Ar-Rum ayat 27 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi wa lahul matsalul a'la fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Yang artinya, dan dialah yang menciptakan manusia dari permulaan kemudian mengembalikan kehidupannya kembali dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah baginya dan baginya lah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran Surah Ar-Rum ayat 27. Ayat ini menetapkan bahwa siapa yang memiliki semua langit dan bumi dialah yang memulai kejadiannya dan dia pula yang akan mengembalikannya sesudah mati seperti semula. Selanjutnya Quran Surah Ar-Rum ayat 28 yang berbunyi Daraba lakum masalam min anfusikum hal lakum mimma malakat aymanukum min syuraka afima razaqnakum fa antum fihi sawa'u takhafunahum ka khifatikum anfusakum kadzalika nufassilul ayati liqaumin yaqilun. Yang artinya dia membuat perumpamaan untuk kamu dan dirimu sendiri. Apakah ada di antara hamba sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu? Maka kamu sama dengan mereka. Hak mempergunakan rezeki itu, kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu sendiri. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat bagi kamu yang berakal. Quran Surah Ar-Rum ayat 28. Pada ayat ini, Allah membuat perumpamaan dengan kehidupan sehari-hari orang musyrik Mekah. Mereka menyekutukan Allah dengan berhala-berhala yang mereka buat sendiri. Jadi, sebetulnya mereka lebih pandai dan lebih berkuasa daripada berhala-berhala itu. Apakah mereka mau bersekutu dengan hamba sahaya yang mereka miliki untuk menguasai harta mereka, sehingga mereka tidak bebas menggunakannya tanpa seizin hamba sahaya yang di bawah kekuasaan mereka itu? Pasti hal ini tidak mungkin, sebagaimana tidak mungkinnya patung-patung buatan manusia itu mereka jadikan sekutu bagi Allah. Hal ini sangat tidak masuk akal. Selanjutnya Quran Surah Ar-Rum ayat 29 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Balit taba'al ladina zalamu ahwa'ahum bighairi ilmin faman yahdi man adallallahu wa ma lahum min nasirin. Yang artinya, tetapi orang-orang yang zalim mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan, maka siapakah yang akan menunjuki orang yang telah disesatkan Allah? Dan tiadalah bagi mereka yang seorang penolong pun.
Dalam ayat ini, Allah menerangkan bahwa kaum musyrik itu menyembah sesuatu selain Allah karena kebodohan dan kejahilan mereka sendiri. Mereka tidak mau memperhatikan keterangan yang jelas di hadapan mereka. Ayat ini perumpamaan bagi kaum musyrik yang tidak dapat mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah yang terperinci dan memetik hikmahnya. Bahkan, mereka tetap berada pada kesesatan dan kemusyrikan. Akal pikiran mereka dikuasai dan dikendalikan oleh hawa nafsu. Orang yang demikian itu selamanya tidak akan dapat dikendalikan kecuali oleh hawa nafsunya. Dia tidak akan menjawab sesuatu kecuali yang sesuai dengan panggilan setan. Selanjutnya Quran Surah Ar-Rum ayat 30 yang berbunyi Fa'akim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah di atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ayat ini menyuruh Nabi Muhammad SAW meneruskan tugasnya dalam menyampaikan dakwah dengan membiarkan kaum musyrik yang keras kepala itu dalam kesesatannya. Dalam kalimat, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah. Terdapat perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk mengikuti agama yang lurus, yaitu agama Islam, dan mengikuti fitrah Allah. Ada yang berpendapat bahwa kalimat itu berarti bahwa Allah memerintahkan agar kaum muslim mengikuti agama Allah yang telah dijadikannya bagi manusia. Selanjutnya, mufradat Quran surah Ar-Rum ayat 23 sampai 30. Lorabalakum masalah artinya dia Allah yang membuat perumpamaan bagimu. Maksudnya di sini Allah memberikan penjelasan kepada kita semua dengan metode perbandingan supaya mudah dipahami. Perumpamaan dan perbandingan merupakan metode menjelaskan sesuatu yang sulit dengan mempergunakan contoh-contoh perbandingan yang sederhana yang terdapat pada kehidupan sehari-hari. Hal-hal yang abstrak atau hanya dapat dipikirkan diumpamakan dengan benda-benda konkret dapat dilihat atau diraba sehingga maksudnya yang dapat dipahami dengan jelas seperti kita melihat atau meraba benda yang konkret. Wa'akim berasal dari kata waqaumahul audu koma akomal uda waqawamahu, yakni bila dia meluruskan kayu itu artinya dia telah meluruskan dan melapangkan kayu itu, sedangkan makna yang dimaksud di sini ialah menerima agama Islam dan teguh di dalam memegangnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nafa Awal Zulfahridah. Silahkan. Baik, terima kasih Jihan. Hanifan itu berasal dari lafaz al-hanif, artinya Allah dapat diselidiki dalam diri manusia, yakni mau menerima kebenaran dan persiapan untuk menemukannya. Jadi artinya cenderung pada jalan lurus dan meninggalkan kesesatan. Kata hanif itu merupakan hal atau keterangan bagi dhamir atau kata ganti dari kata hakim atau kata al-wajh. Bisa pula merupakan hal bagi merupakan hal bagi kata ad-din. Kata fitrah terambil dari kata fataro yang berarti mencipta. Sementara pakar menambahkan fitrah adalah mencipta sesuatu pertama kali atau tanpa ada contoh sebelumnya. Kata qayyim itu terambil dari kata qoma. Rujukan antara lain pada makna kata hakim pada awal ayat ini. Selanjutnya ada asbabun nuzul Quran surat Ar-Rum ayat 26 sampai 30. Jadi diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ikrimah bahwasanya orang-orang kafir itu tidak percaya bahwa Allah akan membangkitkan kembali manusia setelah kematian. Maka dari itu Allah menurunkan ayat ini sebagai penegasan bahwa Allah yang memulai penciptaan dan Dia Maha Kuasa untuk membangkitkannya kembali. Yang selanjutnya munasabah dari surat Ar-Rum ayat 26 sampai 30. Pada ayat yang lalu, Allah memerintahkan kaum muslimin menyucikannya dari segala kejelekan dan kekurangan yang tidak pantas bagi keagungan dan kesempurnaannya. Allah juga menyebutkan bahwa segala makhluk, baik yang di langit maupun yang di bumi, semuanya memujinya dan menerangkan
menerangkan kesanggupannya menghidupkan yang mati. Pada ayat-ayat berikut ini diterangkan bukti-bukti kekuasaan dan kebesaran Allah, di antaranya penciptaan manusia dari tanah kemudian berkembang biak, penciptaan langit dan bumi, perbedaan warna kulit dan bahasa manusia, kebutuhan untuk tidur pada malam hari, dan berusaha pada siang hari. Semua tanda kekuasaan Allah ini mengantar kita untuk meyakini bahwa Allah mampu membangkitkan semua yang sudah mati. Selanjutnya, surat Ar-Rum ayat 26-30 ayat Makkiyah. Yang pertama itu ada penetapan dalam mushaf. Surat Ar-Rum ditetapkan sebagai surat Makkiyah dalam mushaf Al-Quran Standar Indonesia. Demikian juga dalam mushaf-mushaf negara berpendudukan mayoritas muslim lainnya, seperti Arab Saudi, Mesir, Libya, Maroko, dan Pakistan. Yang kedua, pandangan mufasir. Surat Ar-Rum itu adalah salah satu banyak surah yang disepakati kemakkiyahannya oleh para ulama Al-Quran dari zaman klasik hingga kontemporer. Beberapa ulama menyebut secara sarih ketiadaan khilaf dalam hal ini. C. Dalil penetapan. Di antara dalil nakli yang mengkukuhkan kematian surat Ar-Rum adalah riwayat dari Ibnu Abbas berikut. Ani bani Abbas qala unzilat suratur Rumi bimakkah. Ibnu Abbas berkata, surat Ar-Rum diturunkan di Mekah. Riwayat ini disampaikan oleh Ibnu Ad-Durais, An-Nahas, Ibnu Mardawai, sebagaimana dikutip oleh As-Suyuti dan Al-Baihaqi. Dalam Ad-Dur Al-Mansur, As-Suyuti juga mengutip riwayat Ibnu Mardawai dari Abdullah bin Az-Zubair dengan konten yang sama. Ada pula riwayat yang tidak secara sharih menyebut surat Ar-Rum turun di Makkah, namun hanya menyebut daftar surat-surat Madaniyah dan menjelaskan bahwa selain rumah yang disebut itu status Makkiyah, diantaranya adalah riwayat Ali bin Abi Tolha yang dikutip oleh Abu Ubaid, riwayat Qatadah dalam An-Nasih wa Al-Mansuh, dan dikutip oleh Ibnu Al-Anbari sebagaimana disebutkan oleh Al-Qurtubi dan As-Suyuti. Selain dalil nakli, kemakiyah dan surat Ar-Rum juga didukung oleh beberapa pertimbangan nakli, di antaranya adalah penyebutan huruf muqatta'ah, alif lam mim pada awal suratnya merupakan ciri khas surat-surat Makkiyah. Selanjutnya, hadis yang mengandung penjelasan surat Ar-Rum ayat 26-30. Yang pertama dari ayat 26 surat Ar-Rum diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, sebuah hadis dalam bentuk marfu kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, kullu kunutin fil Qur'ani fahuwa ta'atu. Artinya setiap kata-kata kunut dalam Al-Quran, maka maknanya adalah taat atau tunduk. Selanjutnya ada surat Ar-Rum yang ayat 27. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah dan dia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Qala Allah kadzabani banu Adama walam yakul lahu dzalik wasyamanani walam yakul lahu dzalika fa amma takdi bunu iyaya faqaluhu layu'ida fi kama bada'ani walaysa awalul khalqi bi'ahwana alayya min i'adatihi wa ammasat muhu iyaya faqaluhu atadakhadallahu walada wa ana
apa sih? Wa ana ahadus somad somadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, anak Adam membantah, mendustakan dan menyangkalku. Dan dia tidak punya hak untuk melakukannya, dan dia mencaciku, dan dia tidak punya hak untuk melakukannya. Adapun perihal penyangkalannya terhadapku, maka itu adalah perkataannya. Tuhan tidak akan membuat dan mengulang kembali diriku sebagaimana sedia kala seperti dia menciptakanku pada kali pertama. Sementara awal penciptaan tidaklah lebih mudah bagiku daripada mengulangi kembali. Tapi keduanya sama-sama mudah bagiku. Sedangkan perihal caciannya terhadapku, maka itu adalah perkataannya. Allah mempunyai anak sementara aku adalah Maha Esa. As-Samad, yang segala sesuatu bergantung kepadanya, yang tiada beranak dan tidak pula diperanakan, dan yang tidak ada yang sebanding dengannya. Hadis riwayat Bukhari. Lanjut selanjutnya ayat 30. Maman mauludin illa yuladu ala fitrah fa abawahu buhawadanihi au yunassironihi au yumajjasanihi kama yuntaju julbahi matu jami'ah apa jam'ah hal tu ya dilanjutkan oleh Baik, selanjutnya Quran Surah Ar-Rum ayat 30. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrati fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi kama yuntajul bahimatu jam'a'a hal tuhissuna fiha min jad'a'a. Thumma yaqulu Abu Hurairah wa qara'u in syi'tum fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Wa fi riwayah hatta takunu antum tajda'unaha. Qalu ya Rasulullah afara'aitu man yamutu saghiran qala Allahu a'lamu bima kanu 'amilina. Rawahul Bukhari wa Muslim. Tidak ada seorang anak pun kecuali ia dilahirkan menurut fitrah. Kedua ibu bapaknya lah yang akan meyahudikan, menasronikan, atau memajusikannya. Sebagaimana binatang melahirkan anaknya dalam keadaan sempurna. Adakah kamu merasa kekurangan padanya? Kemudian Abu Hurairah berkata, bacalah ayat ini yang artinya fitrah Allah disebabkan dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Dalam riwayat lain, sehingga kamu merusaknya binatang itu. Para sahabat bertanya, hai Rasulullah, apakah engkau tahu keadaan orang yang meninggal di waktu kecil? Rasul menjawab, Allah lebih tahu dengan apa yang mereka perbuat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya pendapat para mufassir dan ulama tentang Quran Surah Ar-Rum ayat 26-30. Yang pertama, ayat 2 pada Quran Surah Ar-Rum ayat 26, Imam Asy-Syaukani berpendapat dalam kitab tafsir Fathul Qadir bahwasannya ada beberapa pendapat mengenai Quran Surah Ar-Rum ayat 26, yakni walahu man fis samawati wal ard, dan kepunyaannya lah siapa saja yang ada di langit dan di bumi dari semua makhluk, tidak ada sesuatu pun dipunyai oleh selainnya. Kemudian kullul lahu qanitun, semuanya hanya kepadanya tunduk.
Maksudnya adalah patuh dengan sepenuhnya. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah tunduk dengan penghambaan. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya sholat. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya berdiri pada hari kiamat. Suli Rabbil Alamin, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam, yakni berdiri untuk dihisap. Ada yang mengatakan dengan bersaksi bahwa mereka adalah para hambanya. Kemudian ada yang mengatakan lagi bahwa ikhlas, dengan ikhlas. Selanjutnya Quran Surah Ar-Rum ayat 27. Ibnu Jarir, Ibnu Al-Munzir, dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah, wa huwa ahwanu alaihi, dan menghidupkannya kembali itu adalah lebih mudah baginya. Dia berkata maksudnya adalah aisaru, mudah. Ibnu Al-Ambari juga meriwayatkan darinya mengenai firman-nya, wa huwa ahwanu alaih, menghidupkannya kembali itu adalah lebih mudah baginya. Dia berkata, pengulangan itu lebih mudah terhadap makhluk. Karena pada hari kiamat, Allah hanya mengatakan jadilah, maka dia pun jadi. Sementara memulai penciptaan dari setetes air mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging. Ibnu Jarir, Ibnu Al-Munzir, dan Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan darinya mengenai firman Allah, walahul masalul a'la, dan baginya lah sifat yang maha tinggi. Dia berkata, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Selanjutnya Quran Surah Ar-Rum ayat 26. Dalam kitab tafsir Al-Qurtubi dijelaskan bahwa pertama firman Allah Subhanahu wa taala min anfusikum. Kemudian dia berfirman min syuraka'i, lalu dia berfirman mimma malakat aimanukum. Huruf min yang pertama, yakni pada min anfusikum, berfungsi untuk ibtida atau memulai. Seakan-akan dia berfirman mengambil perumpamaan dari yang terdekat dari kalian, yaitu diri kalian sendiri. Sedangkan yang kedua, yakni min syuraka'i, berfungsi untuk tab'id, menunjukkan makna sebagian. Yang ketiga, mimma malakat aimanukum, adalah tambahan untuk menguatkan pemberian pemahaman. Ayat ini turun pada orang-orang kafir Quraisy. Mereka mengucapkan dalam talbiyah, labbaikala syarikalaka illa syarikan huwalaka tamlikuhu wa malaka wa ma malaka. Kami penuhi seruanmu, tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang dia milikmu. Engkau memilikinya sedangkan dia tidak memiliki apa-apa. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Sa'id bin Jubair. Qatadah berkata, ini adalah perumpamaan yang dibuat Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang musyrikin. Maknanya, apakah salah seorang dari kalian rela bahwa budaknya sama seperti dia dalam hal harta dan dirinya? Apabila mereka tidak rela dengan kesamaan ini bagi diri mereka, maka bagaimana bisa mereka menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala? Kedua, sebagian ulama berkata, ayat ini adalah dasar adanya persekutuan di antara makhluk, karena sebagian mereka membutuhkan kepada sebagian lainnya dan tidak adanya sifat seperti ini pada zat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Quran surah Ar-Rum ayat 29. Balit taba'al ladina zalamu ahwa'ahum bighairi ilm. Akan tetapi orang-orang musyrik itu yang menzalimi diri sendiri, mereka mengikuti dan memperturutkan hawa nafsu mereka karena kebodohan dan kedangkalan mereka tanpa mau mempergunakan akal mereka dalam sikap mereka menyembah sekutu-sekutu tanpa ada sandaran dalil akli dan nakli atau nakli. Serta mereka berjalan tanpa petunjuk
panduan, pengetahuan, basirah, dan tidak pula pegangan yang benar. فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ. Apabila seperti itu adanya perkara manusia-manusia musyrik tersebut, tidak ada seorang pun yang bisa menunjuki, membimbing, dan memberi mereka taufik pada kebenaran. Setelah mereka lebih memilih kekafiran, tidak memiliki kemauan, kecenderungan, dan predisposisi untuk beriman, kesyirikan telah menjadi karakter tipikal dan jati diri yang mendarah daging dalam jiwa mereka. Dan mereka tercipta sebagai orang-orang yang sangat condong kepada kesyirikan dan kekafiran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengetahui tentang jati diri dan perkara mereka sebelum mereka diciptakan. Dengan demikian, mereka pun menjadi orang-orang yang sendirian, tidak memiliki seorang penolong yang bisa menyelamatkan mereka dari pembalasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada pelindung yang bisa memberi mereka perlindungan dari azabnya dan kerasnya pembalasannya ketika menimpa mereka. Karena apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Ia kehendaki tidak akan terjadi. Selanjutnya Quran Surah Ar-Rum ayat 30. Para ulama berbeda pendapat mengenai arti fitrah. Ada yang berpendapat bahwa fitrah itu artinya Islam. Hal ini dikatakan oleh Abu Hurairah, Ibnu Syihab, dan lain-lain. Mereka mengatakan bahwa pendapat itu terkenal di kalangan ulama salaf yang berpegang kepada takwil. Sebagian ulama lain mengartikan fitrah dengan kejadian yang dengannya Allah menjadikan anak mengetahui Tuhannya. Seakan-akan dikatakan tiap-tiap anak dilahirkan atas kejadiannya. Dengan kejadian itu, sang anak akan mengetahui Tuhannya apabila dia telah berakal dan berpengetahuan. Kejadian di sini berbeda dengan kejadian binatang yang tak sampai kepada pengetahuan tentang Tuhannya. Mereka berhujah bahwa fitrah itu berarti kejadian, dan fatin berarti yang menjadikan. Dan kesimpulan ayat yang dibahas berupa makna yang terkandung dalam ayat. Yang pertama ayat 26, yakni Allah pemilik serta Raja langit dan bumi. Ayat ini mengandung makna bahwa apa yang ada di langit dan di bumi itu semua milik Allah, dan seluruhnya diperintah untuk tunduk dan khusyuk kepadanya, baik dalam keadaan suka maupun terpaksa. Kemudian yang ayat 27, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana, perumpamaan Allah yang Maha Tinggi atau mulia. Segala sesuatu yang Allah berkehendak dalam melakukan apapun itu sangat mudah, baik itu permulaan maupun pengulangan. Tidak ada yang sulit bagi Allah dalam kehendaknya, karena Allah tidak memiliki sifat mustahil baginya. Kemudian ayat 28-29, kedua ayat ini saling berkesinambungan, yakni menjelaskan perumpamaan yang dibuat oleh Allah untuk orang-orang musyrik yang menyembah selain Dia bersamanya serta menjadikan untuknya berbagai sekutu. Padahal mereka mengakui bahwa sekutu-sekutu Allah yang berupa berhala dan patung-patung itu adalah hamba dan miliknya. Sebagaimana mereka berkata, aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu untukmu. Engkau memilikinya dan apa yang ia miliki. Orang-orang musyrik menyembah selain Allah hanya karena kepandiran dan kebodohan diri mereka sendiri. Terakhir ayat 30, yakni mengenai fitrah. Allah menciptakan fitrah kepada manusia supaya manusia mengenal Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan fitrahnya, maka manusia akan mempercayai paham tauhid dan mengakuinya bahwa hanya agama Islamlah yang merupakan agama fitrah, lurus, lempeng, dan pastinya Allah ridhoi. Sekian, saya kembalikan kepada moderator.
Oke. Jadi Tangarash, Hadirah, Kak. Jihan Sakho, Hadirah, Kak. Kaisa Lutfia, Hadirah, Kak. Kamila, Hadirah, Kak. Karima. Gak ada Khadijah. Hadirah, Kak. Karimah hadir, Kak. Konita, Hadirah, Kak. Nia. Gak ada Latifah. Hadirah, Kak. Lu'lil Maknun. Hadirah, Kak. Oke, tadi Kurnia udah dipanggil belum? Sudah. Kak, Oh, maaf, ada. tadi Karimah ada, Kak. Kurnia ada, Kak. Oke. Oke. Maharani, Hadirah, Kak. Masyrifah, Hadirah, Kak. Mawaddah, Miftah, Hadir, Kak. Minhatul, Hadirah, Kak. Miyah, Miyah, nggak ada. Munirah, Hadirah, oh, Kak. oke, Miyah ada. Mutiah, Ada, Kak. Mutiara, Hadirah, Kak. Nadia, Hadirah, Kak. Nadia Tasha, Hadir, Kak. Nadra, Hadirah, Kak. Mustafa, Hadir, Kak. Mahdia, Hadir, Kak. Najiatu, Hadir, Kak. Nashwa, Hadirah, Kak. Nelly, Hadir, Kak. Nelvi, Hadirah, Kak. Neng Astri, Hadirah, Kak. Hadirah, Kak. Neng Zenit, Hadirah, Kak. Nestia, Hadirah, Kak. Nikmatul Waliden, Hadirah, Kak. Novi, Hadirah, Kak. Novia, Hadirah, Kak. Nur Anissa. Hadirah, Kak. Thank you. Kayaknya nggak ada yang bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, yang pembahasan hari ini untuk surat Ar-Rum, insya Allah gampang. Lihat apa yang saya share. Iya, Kak, terlihat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء
فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله فما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Sadaqallahul Azim. Oke, pembahasan hari ini masih ada sangkut pautnya, masih ada korelasinya, munasabahnya dengan ayat yang kemarin kita bahas ya. Wa min ayatihi an taqumas sama wal ardu bi amrih thumma idza da'akum da'watan minal ardi idza antum takhruju. Tuh, ayat kemarin yang sebelum ayat 26 ini ngomongin tentang salah satu keajaiban Allah, salah satu kekuasaan Allah, yaitu bisa membuat langit berdiri tegak, buminya juga dalam keadaan tenang. Nah, buminya juga tegak, ya maksudnya dalam keadaan tenang. Dan sesuai apa? Sesuai atas perintah Allah. Nah, ketika bumi dan langit itu berdiri tegak sesuai perintah Allah, begitu juga si isi bumi. Kemudian dilanjutkan walahu man fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun. Segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi itu semuanya adalah miliknya Allah. Nah, karena miliknya Allah, maka segala sesuatunya pun juga pasti tunduk dan tunduk patuh kepada Allah. Tunduk patuh kepada Allahnya itu dalam bentuk apa? Kalau langit dia tetap berdiri tegak, kalau bumi dia tetap anteng, dia tetap tetap berputar pada porosnya, tetap berevolusi bumi. Kemudian isi buminya juga semuanya tetap selalu berzikir, bertasbih kepada Allah ya. Nah, itu bentuk dari apa? Kepatuhannya kepada Allah dan mengikuti apa yang diperintahkan. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Nah, dengan melihat semua yang ada diciptakan oleh Allah, ya kemarin sudah dijelaskan, salah satu keajaiban Allah, salah satu kekuasaan Allah adalah juga menciptakan segala sesuatunya, menciptakan segala makhluk yang ada di muka bumi dan di langit. Nah, Allah dalam pertama kali menciptakan makhluknya, kemudian atau mengulang kembali penciptaannya. Itu sangat mudah bagi Allah ya. Allah itu menciptakan manusia pertama kali itu sangat mudah bagi Allah ya. Menciptakan semua makhluk yang ada di ini ya. Yang pertama kali adanya penciptaan itu sangat mudah bagi Allah. Apalagi hanya untuk mengulang kembali adanya ciptaan. Mengulang kembali ini banyak pemahamannya. Ada yang mengatakan bahwa mengulang kembali kalau manusia misalnya ada seperti kaum Nabi Nuh ya. Seperti kaum Nabi Nuh ketika ada kaumnya atau kaum Nabi Lut atau kaum Nabi Hud yang tidak mau mengikuti syariatnya atau perintah yang disampaikan oleh para nabi dan kemudian Allah itu murka ya, ketika Allah sangat murka sampai dilenyapkan seluruh kaum yang tidak mau mengikuti perintah nabi ya, yang tidak mau beriman kepada Allah langsung dilenyapkan. Ada kalanya dengan dikasih azab, ada kalanya dengan dikasih bencana ya, ada kalanya dimakan bumi langsung. Nah, dimakan bumi langsung maksudnya apa? Langsung dikubur hidup-hidup, dibuat gempa bumi. Ada yang langsung dimakan di bumi, itu berarti langsung dibuat bukan tanah longsor ya, tapi lebih ada yang tanah longsor, ada juga yang kayak tanah hidup tuh tahu, yang dia bisa menelan manusia. Nah, secara itu langsung ada yang seperti itu. Itu azab ketika Allah marah kepada manusianya yang tidak mau mengikuti perintahnya Allah. Ya, ketika itu sudah masif, maka Allah kasih namanya bencana. Nah, ketika seperti kaum Ad,
kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut itu semuanya hangus ya, dalam arti tidak ada sama sekali di muka bumi. Nah, kemudian Allah untuk menciptakan kembali, memberikan mengganti manusia lagi, mengganti makhluk kembali yang baru, itu sangat mudah bagi Allah ya. Sangat mudah bagi Allah untuk bisa memberikan kehidupan di bumi ini setelah menanyanya. Nah, jadi kata-kata yu'iduhu, mengulang kembali penciptaan itu ada kalanya seperti itu. Ada kalanya seperti apa? Dengan cara ada manusia yang sudah meninggal, kemudian diberikan anak turunan. Jadi ada yang seperti itu. Nah, ada lagi yang menyatakan dengan yu'iduhu ini kembalinya apa? Kembalinya adalah nanti ketika kita di hari kiamat. Di hari kiamat, ketika manusia semuanya sudah mati rata, tidak ada penghidupan lagi, tidak ada kehidupan lagi di bumi. Kemudian di hari kebangkitan, Allah untuk membangkitkan kembali. Nah, itu menggunakan yu'iduhu. Ada yang memaknakan bahwa yu'iduhu yaitu membangkitkan kembali. Seperti itu. Itu hal yang sangat mudah bagi Allah ya. Sangat mudah bagi Allah. Menciptakan pertama kali aja sangat mudah, apalagi hanya mengulang kembali penciptaan, itu mudah bagi Allah. Walahul mathalul a'la fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim ya. Dan Allah lah yang memiliki ya, yang memiliki sifat maha tinggi. Nah, karena Allah namanya juga Tuhan ya. Ketika Tuhan berarti maha segala maha, maka Allah yang maha tinggi yang ada di langit dan di bumi. Kalau kita melihat secara manusia itu semuanya sama ya, namanya makhluk itu punya keterbatasan, maka Allah tidak. Allah maha tinggi, Allah maha segalanya. Kalau kita ngerasa semua manusia itu tidak boleh ada yang merasa tinggi, merasa sombong, tetapi ada yang lebih tinggi, ada yang lebih kuasa, ada yang lebih maha segalanya. Itu siapa? Yaitu Allah ya. Kemudian ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. Nah, tadi sudah dijelaskan ketika ayat-ayat sebelumnya, ayat yang 26 dan 27 dijelaskan Allah itu siapa? Allah yang memiliki segalanya. Allah yang maha tinggi. Kemudian Allah memberikan contoh. Ketika ada kafir Quraisy dan juga kaum musyrikin yang tidak mau menurut kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyembah Allah, kemudian Allah berikan contoh. Ketika seorang manusia, ya kan, ketika seorang manusia bisa memberikan sesuatu kepada manusia lain, nah ini dinyatakan ketika seorang manusia bisa memberikan rezeki kepada manusia lain, ya kan. Kemudian diberikan contoh lagi. Ada seorang manusia, dia adalah seorang tuan yang memiliki hamba sahaya. Sama-sama manusianya. Kemudian hamba sahaya yang dia ketika diberikan rezeki kepada tuannya, kemudian dia ingin memberikan apa yang dia punya kepada hamba yang lain. Nah, ingin berbagi kepada hamba yang lain. Karena seorang hamba bisa memberikan kepada hamba yang lain, kemudian kepada seluruh hamba yang lain itu menganggap hamba sahaya yang tadi memberi itu diberikan kedudukan yang sama dengan tuannya. Kira-kira tuan itu akan terima atau tidak? Pasti tidak kan? Nah, seorang tuan ketika disamakan kedudukannya dengan hamba sahaya atau hamba sahaya disamakan kedudukannya dengan seorang tuan yang hanya bisa memberikan, ketika hamba tersebut hanya bisa memberikan sesuatu dari sebagian yang dia miliki, namun status dia dan keadaan dia seutuhnya masih dimiliki oleh seorang tuan, apakah kira-kira seorang tuan tersebut, saya tersebut mau disamakan kedudukannya dengan hamba saya? Pasti tidak kan? Pasti berbeda kedudukannya daripada seorang hamba saya. Nah, begitu pula ketika Allah memberikan penjelasan, begitu pula seorang hamba manusia, seorang makhluk, sebuah ciptaan tidak akan mungkin sama kedudukannya dengan Tuhan. Wahai orang kafir Quraisy atau wahai kaum musyrikin, tidak diperbolehkan pada kalian untuk memberikan posisi yang sama bagi berhala-berhala, posisinya sama seperti Tuhan yang seharusnya disembah. Ya, kenapa? Apalagi kalau berhala tidak bisa melakukan apa-apa, ya,
tidak melakukan apa-apa, bagaimana mungkin dia diberikan posisi yang agung seperti Tuhan? Manusia yang hanya bisa memberikan sebagian hartanya tidak akan mungkin boleh diagungkan, boleh dinaikkan derajatnya seperti Tuhan. Tidak boleh diperlakukan, dimuliakan seperti hanya Tuhan. Kenapa? Karena sesungguhnya makhluk itu tidak sama dengan Tuhan. Ya, kalau Allah itu mukhalafah lil hawali. Kalau Allah itu sudah Tuhan, berbeda dengan makhluknya. Kalau Allah sudah punya kuasa, kalau Allah pasti punya kuasa yang sangat absolut. Yang maha tinggi itu hanya Allah. Yang mempunyai segala makhluknya, ya, yang mempunyai sifat kepemilikan itu hanya mutlak hanya Allah. Nah, sehingga yang bisa mendapatkan keilmuan tersebut bisa memahami posisi ketuhanan, bisa memahami keagungan Allah hanyalah siapa? Hanyalah orang-orang yang mau menggunakan akalnya. Dengan begitu apa? Sehingga jelas ketika seorang mau menggunakan akalnya dan juga dihaturkan kepada Allah, maka pasti akan terlihat jelas ya semua keterangan, semua petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Allah bahwa kedudukan manusia, kedudukan makhluk itu tidak akan pernah bisa menyaingi atau tidak akan pernah sama dengan kedudukannya Allah ya. Tetapi ya orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya adalah orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim tetap terus-terusan mengikuti hawa nafsunya dengan tanpa berdasarkan ilmu ya. Mereka masih tidak mau menyembah Allah, mereka masih mengakui atau masih menggunakan ilmu menggunakan cerita-cerita dongeng-dongeng yang dia gunakan atau teori-teori yang dia gunakan hanya untuk tidak mau menyembah Allah terus-terusan mengikuti hawa nafsunya. Nah, orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang menafikan petunjuk yang Allah berikan, dinyatakan sebagai orang yang tersesat, orang yang tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah, dan mereka selamanya tidak akan ada seorang hamba satupun yang bisa menolong mereka. Ya, kenapa? Karena mereka tidak mau mengikuti perintah Allah dan terus-terusan mengikuti hawa nafsunya. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل خلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Nah, maka berdiri tegaklah kalian atau tetaplah kalian pada wajah kalian, yaitu hadapkanlah wajah kalian kepada agama yang lurus ya. Yaitu apa? Yaitu agama Islam. Agama Islam itu apa? Yaitu bersyahadat dan bersaksi bahwa Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya, dan menjalankan seluruh syariatnya yang ditetapkan oleh Allah. Kemudian fitratallahi allati fatarun nasa 'alaiha. Fitratallahi allati fatarun nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakin aktsarun nas la ya'lamun. Ya, bahwa secara fitrat Allah itu sudah menciptakan makhluknya ya secara apa? Secara fitrah. Allah itu menciptakan manusia secara fitrah. Fitrahnya apa? Fitrah manusia adalah menyembah Allah dan mengakui Allah sebagai Tuhannya. Dan tidak akan ada makhluk sedikit pun yang bisa mengubah kefitrahan tersebut ya. Dan agama yang benar adalah agama yang lurus. Agama yang lurus adalah agama Islam yang menyatakan Allah sebagai Tuhannya dan menyembah Allah sampai akhir hayatnya. Nah, itu, dan menjadikan Allah sebagai Tuhannya. Kalau kita lihat di mana pada munasabahnya akan ada di kita akan dapatkan munasabahnya di Quran Yunus ya. Quran Yunus ayat 105 bisa atau di surat Ar-Ra'd ya, yang menyatakan bahwa Allah itu adalah Tuhan satu-satunya yang akan disembah oleh manusia ya. Dan pada saat manusia masih belum diciptakan di bumi, manusia itu sudah berjanji kepada Allah
bahwa satu-satunya Tuhan yang pantas disembah itu hanyalah Allah. Nah, dan dinyatakan bahwa dia akan selalu mengikuti perintahnya Allah. Di situ sudah termasuk janji seorang hamba kepada Allah bahwa Tuhan itu hanyalah Allah, ya, dan mengakui bahwa Tuhan satu-satunya itu adalah Allah. Namun nanti kita akan temukan bahwa fakta-fakta setiap manusia itu ada kalanya dilahirkan tidak dari umat Islam saja, tetapi juga ada yang dilahirkan dari orang-orang non-Islam. Nah, kira-kira seperti apa dengan orang-orang non-Islam ini? Yang menyatakan dia sebagai bukan Islam atau dia Majusi, Yahudi, Nasrani, itu karena dia mengikuti orang tuanya. Karena mereka kebetulan lahir dari orang tua yang non-Islam, kemudian disuruh kepada orang tuanya untuk mengikuti agama yang dianut orang tuanya. Nah, makanya ketika masih kecil, manusia itu belum dijatuhkan tanggung jawab terhadap perbuatannya, terhadap pilihannya, dia masih bebas dari dosa ketika dia masih kecil, ya. Jadi dari pertama lahir sampai umur balik itu berapa? Nah, kalau misalnya perempuan di masa dia sudah haid dinyatakan balik, maka perempuan kalau sudah haid dia sudah harus menanggung dosanya dan semua perbuatannya. Dan kemudian kalau dia tidak ada dia belum pernah merasakan haid, atau kalau cowok berarti belum keluar mani atau belum tidak sah, maka batasnya sampai umur 15, ya. Itu kesepakatan secara masyhur. Seketika dia sudah umur 15, maka dinyatakan sebagai sudah dewasa. Dia sudah bisa berpikir, dia sudah bisa menggunakan akalnya dan juga hatinya. Di mana dia sudah bisa menentukan fakta-fakta yang dia rasakan dan dia temukan secara indrawi. Dia sudah mulai diberikan pengetahuan tentang ketuhanan. Adanya ciptaan berarti ada yang mencipta. Dan disitulah dia awal-awal bisa mengetahui bahwa pasti ada namanya Tuhan. Dia sudah dikenalkan bahwa adanya ketuhanan, keesaan itu seperti apa. Nah, disitulah manusia sudah mulai menggunakan akalnya untuk menemukan Tuhan. Nah, ketika di masa dia sudah mencari Tuhan dan menemukan fakta-fakta adanya penciptaan, disitulah dia harus memilih untuk menyembah Allah atau tidak. Nah, disinilah manusia sudah mulai bertanggung jawab atas pilihannya, atas perbuatannya. Dan segala sesuatu yang dia lakukan dan dia pilih, dia harus bertanggung jawab dan akan menjadi amalnya besok di hari akhirat, dia harus bertanggung jawab. Nah, ketika masa-masa mencari Tuhan, disinilah dia manusia harus mendapatkan petunjuk dari Allah. Terus berusaha mendapatkan petunjuk dari Allah sampai dia kembali kepada Allah. Kembalinya apa? Kembali kepada fitrahnya menyembah Allah. Nah, ketika dia bisa sampai pada hidayah yang diberikan Allah, ya, hidayah berupa petunjuk agama Allah, maka dinyatakan sebagai orang yang paling selamat, orang yang paling bahagia dan beruntung dan juga menuju kemenangan, bisa menemukan namanya Tuhan sebagai Allah yang dia sembah. Kalau sudah seperti ini, maka hanya sebagian manusia yang bisa mengetahui bahwa agama yang lurus adalah agama. Karena kita juga kadang tahu, orang kalau sudah Islam pun juga terkadang masih bisa tersesat, masih bisa murtad, ya kan? Nah, kenapa? Itu karena dia tidak gunakan akalnya, tidak gunakan hatinya untuk mendekat kepada Allah. Sehingga dia tidak bisa mendapatkan petunjuk dengan baik, ya. Oke, mungkin dari ini yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan yang belum jelas? Kalau tidak ada pertanyaan, saya ambil fotonya dulu, ya. Semuanya on kamera.
Oke, saya ngikutin dulu. Sampai Mia. 1, 2, 3. Saya ambil lagi. Mia sampai dengan sini. 1, 2, 3. Oke, saya ambil lagi. Akhir. 1, 2, 3. Oke, tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup pertemuan hari ini. Dan semoga kita semua dikasih kesehatan oleh Allah, kasih keselamatan, dikasih ilmu manfaat, kasih kemudahan mencerna ilmu, dikasih ilham oleh Allah, kasih kemudahan menghafalin Quran, daya ingat yang kuat, kasih iman, Islam, dan ihsan. Semua saudara kita dan keluarga kita, terutama orang tua kita, diberikan kemudahan mencari nafkah. Semua yang kita hadapi diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Oke, saya tutup ya pertemuan hari ini. Dan minggu depan kita bertemu lagi. Semoga dalam keadaan sehat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak, sehat-sehat Kak.